Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan hari ini kita diberikan Allah kekuatan, kesehatan dan beribu-ribu nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, kemudian melaksanakan aktivitas kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan dari kehidupan manusia itu adalah mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Itu poin yang pertama. Tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita memahami bahwasannya tujuan kita diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diciptakan oleh Allah dari proses kehidupan manusia, dari sperma atau air mani sampai darah jadi daging jadi tulang dibungkus oleh daging, kemudian sempurna diciptakan Allah. 9 bulan lebih Allah keluarkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 78 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ayat yang jadi renungan bagi kita sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Rasulullah SAW yang bisa kita memahaminya dan menelaah sampai kita mengamalkannya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah mengeluarkan Bani Adam dari perut ibu yang sama sekali al-insan itu tidak mengenal dirinya sama sekali. Tidak mengetahui apapun, tidak punya ilmu tentang sains, bagaimana cara membuat pesawat, bagaimana cara membuat kapal, bagaimana cara mereparasikan mobil, membuat mobil, menciptakan hal-hal yang lain. Manusia nggak punya, awalnya tidak tahu apa-apa. Dijelaskan oleh Allah, la ta'lamuna syai'an. Kemudian dengan rasa sempurnanya Allah menyempurnakannya. Wa ja'alakumus sama wal absara wal afidah. Diberikannya manusia itu. Pertama yang diberikan Allah, pendengaran itu. Wa ja'alakumus sama wal absara. Kemudian penglihatan. Wa ja'alakumus sama wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan, Allah jadikan itu hati, sehingga apabila disatukan semua itu menjadi sebuah konsep daripada komponen untuk menggunakan akal kita. Ketika kita melihat keadaan alam ini, ketika kita mendengar dan kita memahaminya, itu proses daripada akal kita. Maka kata Allah yang lebih indah lagi ayatnya itu, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur.
Baiklah, kesempatan hari ini berkaitan dengan yang kita melihat kondisi hari ini. Saya ingin memberikan pencerahan kepada hadirin semua, bahwasanya Allah telah mengingatkan kita. Ya, dijelaskan di surat An-Najm ya. Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, di mana ayat ini memberikan pencerahan kepada kita, memberikan kabar gembira bagi kita dengan kondisi hidup hari ini. Ya, kita kekurangan, sulitnya mencari kehidupan, ya, menjalani hidup ini rasa-rasanya sepertinya ya Allah itu tidak adil, ya. Kalau kita memikirkan secara hawa nafsu kita, padahal Allah itu adil. Subhanallah, kalau kita mau nelaah dan memahami, Allah itu adil. Sehingga timbullah kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menyebabkan putus asa itu adalah ketika kita tidak kuat sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya sedikit menjelaskan tentang tingkat bunuh diri yang paling tinggi itu Jepang. Ya, kedua Korea. Tentu punya alasan tersendiri kalau kita menganalisa daripada kenapa terjadi bunuh diri di Jepang itu lebih tinggi, lebih besar. Kalau saya melihat merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada perintah Allah kepada Rasulullah itu, persoalannya keimanan. Ya, keimanan. Ya. Hari ini manusia cukup instan. Ya. Cukup instan dalam menyimpulkan kehendak Allah itu yang terjadi pada dirinya. Ya. Kalau dia diberikan ujian kesulitan oleh Allah, manusia itu banyak al-insan itu mengatakan Allah itu menghinakan saya. Seperti itu. Kalau dia dalam mencari penghidupan, mencari nafkah, ya sulit. Dia merasa sendiri dan merasa Allah tidak memperhatikan dia. Itu. Kemudian yang kedua, ketika diberikan kemudahan oleh Allah, keenakan, kenikmatan yang luar biasa, harta yang banyak, manusia itu mengatakan Allah itu sayang pada saya. Sebenarnya kalau saya menganalisa dari kesimpulan dua insan tadi, itu membuat dia menyikapi dalam kehidupannya itu gelisah. Karena satu, ketika dia diberi kesulitan, Allah menghinakan saya, sehingga dia makin jauh dari Allah dan tidak mendekat kepada Allah, tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, ketika dia diberikan harta, katanya Allah sayang sekali Allah dengan saya. Apa saja yang saya lakukan mudah. Apa yang saya perbuat mudah sekali. Allah senang saya, sayang. Ini juga kekeliruan sebenarnya. Makanya dijelaskan oleh Allah SWT. Jadi artinya bisa jadi yang dimudahkan oleh Allah itu istidrat. Ya istidrat. Karena manusia tadi menjauh dari Allah. Dia lupa kepada Allah atas nikmat yang diberikan Allah kepada manusia tadi. Ya. Kemudian yang manusia satu lagi bisa jadi diberi kesulitan itu sebagai ujian, ya, supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita memahami dan menelaah ayat-ayat Al-Quran supaya keimanan kita semakin kokoh. Saya merujuk lagi yang indah sekali. Ini Bani Israel dalam mengenal Allah itu, ya kan,
dia tidak akan beriman ya kepada Allah. Ya, ini Bani Israel dijelaskan Allah di surat Al-Baqarah ayat 28. Dia tidak mengenal Allah sebelum dia melihat Allah dengan nyata. Itu dia sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallahu jahratam. Kata Bani Israel kepada Nabi Musa, saya nggak akan beriman kepada Allah sebelum saya melihat wujud Allah secara nyata. Makanya Allah menurunkan siksa kepada Bani Israel. Yang menghibur kita hari ini, yang sebagaimana saya jelaskan tadi di surat An-Najm ayat ya, surat apa? Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah ya Muhammad. Ya. Katakan, wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi manusia itu ya berbuat dosa, melakukan kesalahan, timbul sifat putus asanya. Ya. Ya. Dia menyimpulkan sendiri, dosa saya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa. Jadi kalimat ini cukup menghibur kita, cukup memberikan hidayah bagi kita, untuk memberikan kabar gembira dan semangat bagi kita. Artinya kita jangan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kamu semuanya. Sungguh Dia Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dalam keadaan sulit apapun, ya, kita tetap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling poin sekali agar kita tidak putus asa terhadap rahmat Allah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Teguhkan iman kita. Ya. Teguhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya apapun yang terjadi pada diri kita, baik kemudahan, kesulitan, apapun yang kita jalani, itu merupakan satu proses yang sempurna dari Allah. Untuk kesulitan yang diberikan Allah, untuk kita semakin dekat kepada Allah. Kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, untuk kita bersyukur kepada Allah. Tapi yang paling dasar lagi, bahwasannya keistimewaan harta, kemewahan, pangkat jabatan, itu di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Pada akhirnya nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang paling poin penting ketika kita memahami tujuan hidup kita nggak merasa sempit dada kita, nggak merasa sulit kita dalam keadaan ujian yang diberikan Allah. Karena semata-mata pun tidak terjadi pada diri manusia atau tidak terjadi pada alam ini kecuali izin Allah semuanya. Ya, kecuali izin Allah. Sehingga kesulitan itu kalau kita ikhlas menjadi amal soleh bagi kita, memberatkan timbangan bagi kita. Memang hati kita menggerutu ketika kita berjalan, kita berusaha mencari nafkah, tidak mendapatkan sesuatu. Memang hati kita menggerutu. Sehingga sebenarnya kita sendiri yang membuka jalan hati kita untuk setan masuk ke dalam hati kita. Itu. Sehingga kesimpulan pencerahan hari ini, ya, kuatkan keimanan kita,
Karena persoalan iman ya tidak bisa ditentukan dengan akal. Iman yang nancap itu atas izin Allah, dan Allah pula yang menancapkan hati keimanan itu ke dalam hati kita. Yusabbitullahu allazina amanu bil qauli sabit. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu Allah yang nancapkan ke dalam hati kita, meneguhkan hati kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjalankan hidup ini, keluar dari rumah kita udah tawakal kepada Allah dan kita serahkan kepada Allah. Apapun terjadi, kita pasrah kepada Allah, menjadi amal soleh dan memberatkan timbangan kita di hadapan Allah nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan pencerahan hari ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan saudara-saudara sekalian. Ya, pada kesempatan hari ini, ya silahkan kalau ada manfaatnya silahkan subscribe, ya subscribe. Kalau ada manfaatnya bagi saudara sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.